Halo men, gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa berlibur ya. Pada kali ini, Melodi Cerita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Pada episode kali ini, sang nenek mengingat omongan Gautama dan berharap omongan itu benar, kalau Sun Wukong terlahir kembali. Dan tiba-tiba tangan yang keluar dari batu itu pun mulai menampakkan dirinya, dan dia adalah seekor kera. Lalu kera itu pun memakan semua ingatannya yang berbentuk awan-awan kecil di sekitarnya. Tapi sayangnya dia tidak mampu lagi memakannya dan awan itu pun menghilang. Dengan seketika kera itu pun menggunakan pakaian yang sangat keren. Dia melihat sang nenek memperhatikannya dari tadi. Dia pun mendekati sang nenek dan menanya kenapa dia melihatinya dari tadi. Dan Wukong tahu akan hal itu. Dengan begitu pun sang nenek memperkenalkan dirinya adalah penyihir di kaki gunung. Karena dia mendapat penglihatan dari langit, makanya dia datang untuk melihatnya. Dia pun memberitahu Wukong kalau Wukong baru saja lahir dari batu. Dan ternyata Wukong pun mengetahui itu. Dia mengetahui banyak hal di dunia ini. Dia juga mengetahui hal yang tidak dapat dijelaskan. Dan sepertinya sang nenek juga familiar tentang ini. Lalu sang nenek pun berubah menjadi wanita muda. Dia pun memperlihatkan wujud waktu kecilnya. Dia berkata dia juga tahu tentang monyet batu. Dan akhirnya Wukong pun bertanya apakah dia tahu tentang monyet batu yang lain. Jika iya, dia mau ikut mencarinya. Tapi sang wanita itu pun berkata tidak, karena dia sudah mati 60 tahun yang lalu. Wukong yang mendengar itu pun berkata orang yang sudah lama mati tidak ada hubungannya lagi dengannya dan itu sangatlah membosankan. Tapi sang nenek pun berkata, kamu tahu, mungkin hanya kamu saja yang tidak memilikinya. Dan tiba-tiba mereka pun dikagetkan dengan sekawanan monyet putih yang datang. Monyet itu tampak marah dengan kedatangan mereka dan Wukong pun bertanya kenapa dia marah. Lalu wanita kecil itu pun berkata karena Wukong adalah kera asing, jadi mereka tidak suka. Dan Wukong pun akhirnya berteriak dia bisa pergi kemana saja yang dia mau. Namun sayangnya mereka malah dilempari batu oleh monyet putih dan itu membuat Sun Wukong sangat marah. Tapi lemparan terakhirnya mengenai kepala bagian belakangnya dan dia langsung jatuh dengan seketika. Wukong tidak sadarkan diri dan itu membuat para monyet batu mendekatinya untuk membunuhnya. Dan ketika monyet batu itu mulai mendekat, untungnya Raja Monyet Putih pun datang. Dia berkata mereka kera berambut putih tidak akan membunuh monyet lain begitu saja. Jadi dia ingin mencari kronologisnya terlebih dahulu. Dia pun juga bertanya kepada sang nenek apakah dia berasal dari suku bawah gunung. Dan sang nenek pun mengiyakannya. Akhirnya dia menjelaskan dia adalah manusia yang dilindungi oleh kera. Dan dia rasa dia mengenal monyet ini. Itu pun membuat sang Raja Kera bertanya apakah Wukong ada di penglihatan langitnya. Dan Xiao Liu pun berkata, jangan-jangan Wukong adalah monyet yang sangat berbahaya bagi kawanan kera berambut putih. Tapi sang nenek berkata itu tidak mungkin, namun sayangnya sang Raja Kera menyingkirkannya. Akhirnya, para kawanan kera putih pun membawa Wukong dan sang nenek ke pohon induk mereka. Sedangkan di sisi bawah gunung suku San Xiahua, terlihat para pasukan jahat sedang menyerang suku itu. Tapi penduduk suku belumlah menyadarinya. Mereka masih membicarakan keadaan sang nenek yang masuk ke dalam hutan. Mereka juga kagum karena dengan kondisi kesehatan sang nenek dia mampu masuk ke dalam hutan dengan beraninya. Lalu pemimpin suku sang rambut bunga pun berbicara. Semuanya tidak perlu khawatir karena dia yakin sang nenek tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak akan mati dan mereka hanya perlu banyak bersabar dan jangan terlalu banyak menebak. Tapi tiba-tiba mereka semua dikagetkan dengan kedatangan para pasukan jahat yang menyerang. Satu persatu, para penduduk pun terjatuh dan kepala suku pun bertarung dengan kepala suku jahat.
Kepala suku jahat berkata, sepertinya suku mereka tidak bisa bertarung. Dan akhirnya dengan mudah, suku mereka pun dikalahkan oleh pemimpin klan Qin. Pemimpin itu bernama Qin Bao. Dia berkata sangat mudah menyelesaikannya. Sepertinya ini panen yang sangat bagus karena ada banyak wanita dan anak-anak di sana. Mereka semua akan diikat bersama-sama. Lalu, sang kepala suku rambut bunga pun berkata, mereka adalah pemuja dewa gelap. Jadi, mereka adalah suku yang mendedikasikan hidupnya kepada dewa jahat. Dan sang kepala suku Qin pun hanyalah tersenyum dan berkata mereka masih memiliki kesempatan hidup jika mereka mematuhi perkataannya. Tapi rambut bunga pun tidak mau dan berkata 4 dewa melindungi mereka. Mereka dilindungi oleh penunggu gunung dan mereka akan datang untuk menyelamatkannya. Tapi perkataan itu pun hanya membuatnya tertawa saja. Suku Qin pun tidak memperdulikannya. Dan cerita pun dibawa ke sisi sang nenek yang telah sampai di pohon induk kawanan kera putih. Di sana mereka disambut oleh kera-kera putih yang lainnya. Dan salah satu wanita manusia yang bersama kera putih itu berkata mereka telah membawa monyet batu yang jatuh dari langit. Dan monyet batu itu adalah yang ada di penglihatannya. Perkataan itu pun membuat para kawanan monyet putih kaget dan bertanya-tanya siapa monyet batu itu. Karena meskipun juga monyet, sangat jarang ada monyet yang terlahir dari batu. Dan sang raja pun mengingat apa yang dikatakan leluhurnya, yaitu legenda monyet baru Ling Ming. Mengingat itu pun, para pasukan monyet bertanya-tanya apakah dia akan menyakiti para kawanan kera putih. Tapi sang raja berkata tidak tahu. Tetapi ketika dia bangun, kemungkinan dia akan melawan mereka semua. Tapi sang nenek pun berusaha untuk membela Wukong. Dia berkata, jangan sakiti Wukong. Dia pun berjanji dia tidak akan menyerang mereka. Ketika dia bangun, dia akan pergi dengan tenang tanpa mengganggu siapapun. Dan wanita itu pun bertanya, bagaimana caranya dia bisa tahu? Tapi sang nenek hanya mengatakan itu hanya feelingnya saja kawan. Feeling orang tua nih ceritanya nih ya. Dan akhirnya itu pun membuat mereka semua yang ada di sana marah. Itu bukanlah jawaban yang pasti yang bisa menjamin Wukong tidak mengamuk. Akhirnya para kawanan pun meminta untuk Wukong dibunuh saja. Dan sang raja pun berkata akhirnya semua keputusan ada di tangan para penduduk kera putih. Dan dia pun melakukan voting. Namun sayangnya, semua penduduk kera putih pun meminta untuk membunuh Sun Wukong. Dan saat wanita yang bersama kera putih itu ingin memenggal kepala Sun Wukong dengan pisaunya, tiba-tiba satu persatu kawanan kera putih pun terjatuh dan meninggal. Serangan itu pun tidak diketahui oleh mereka yang ada di sana. Mayat-mayat kera putih pun berjatuhan satu demi satu dari pohon satu dan pohon yang lainnya. Dan saat sang raja kera putih mencarinya, ternyata yang membunuhnya adalah salah satu siluman kera. Siluman kera itu berkata dia mendengar bahwa suku monyet adalah iblis yang cukup terkenal di gunung ini. Tetapi ini benar-benar mengecewakannya. Karena mereka sangatlah lemah, mudah dibunuh begitu saja oleh tangannya. Padahal di jalur iblis adalah tempat tinggal yang sangat kuat seharusnya. Klasifikasi lemah sangatlah tidak diinginkan. Hanya satu kalimat yang cocok untuk mereka, yaitu tidak memenuhi syarat untuk bertahan hidup. Dan siapakah iblis kera ini? Kita saksikan ya di video selanjutnya kawan. Terima kasih sudah menonton sampai sini di Melodi Cerita. Jangan lupa juga untuk share, subscribe, dan like jika kalian suka. Dan dislike jika kalian tidak suka kawan. Dan sampai jumpa.